Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 8 lagi. Materinya tentang apa? Simak video ini sampai selesai. Jangan di skip, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berita. Kalian bisa menikmati atau melihat berita dari TV, surat kabar, maupun di sosial media kalian. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang berita ini? Tentu agar kalian memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Selain itu, kalian juga bisa menyimpulkan isi dari teks berita. Sehingga ketika kalian ditanya atau kalian memberikan informasi kepada orang lain, kalian tidak membuat informasi yang salah atau informasi yang bohong atau informasi hoax. Begitu ya. Nah, kita akan membahas pengertian dari teks berita terlebih dahulu. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Diartikan juga sebagai kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau disimpulkan, pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat yang aktual dan faktual. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri dari teks berita ini? Ciri teks berita yang pertama adalah faktual. Faktual merupakan suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian tersebut terjadi pada saat ini maupun kejadian tersebut terjadi di masa lalu. Berita yang disajikan bukan karya fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Penulis berita harus menuliskan berita apa adanya tanpa ditambah oleh hayalan atau imajinasi. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya. Ciri yang kedua adalah aktual. Ciri aktual teks berita berarti peristiwa atau kejadian dalam berita bersifat nyata, benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Maksudnya, berarti berita menjadi pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Itu merupakan ciri teks berita yang kedua. Ciri yang ketiga adalah unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan teks lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Unsur menarik teks berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu pembaca atau penyimak berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Selain itu, dalam teks berita yang disampaikan harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Ciri yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Teks berita disajikan dengan sistematis atau berurutan. Penyajian teks berita disajikan secara kronologis. Selain itu, teks berita disajikan dengan struktur yang urut. Semua unsur teks berita harus terdapat dalam teks berita. Unsur teks berita ada apa saja? Simak video ini terus ya. Kemudian, ciri yang kelima adalah seimbang. Teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebaiknya penyusun atau pembuat berita melihat suatu peristiwa dari dua sisi. Pihak-pihak dalam berita harus mempunyai hak jawab jika isi berita dianggap menyudutkan mereka. Ciri yang terakhir atau yang keenam adalah komunikatif.
Bahasa dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar berita. Keenam poin tersebut merupakan ciri-ciri dalam teks berita. Selanjutnya kita akan membahas jenis teks berita. Jenis teks berita dapat dibedakan berdasarkan topik yang dibahas, tempat terjadinya, daya pengaruh, sumber berita, dan kadar fakta yang terkandung di dalamnya. Pembagian teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita berdasarkan topik yang dibahas meliputi berita ekonomi, hukum, olahraga, politik, kriminal, iptek, agama, lingkungan, pertanian, tokoh, dan transportasi. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya, berita meliputi berita luar negeri dan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, berdasarkan daya pengaruhnya meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang keempat, teks berita berdasarkan sumber beritanya meliputi peristiwa, pendapat, serta peristiwa dan pendapat. Yang kelima, berdasarkan kadar fakta yang terkandung di dalamnya, berita meliputi faktual, fakta, fakta bercampur pendapat, dan berita bohong. Dan yang terakhir, berdasarkan teknik penyajiannya meliputi berita langsung, ringan, kisah, dan reportase. Itu merupakan jenis dari teks berita. Lanjut, kita akan memahami unsur-unsur dalam teks berita. Suatu tulisan atau informasi disebut berita jika memuat unsur-unsur 5W plus 1H. Apa saja? W yang pertama adalah what, kemudian where, when, who, dan why. Kemudian H-nya adalah how. What berarti apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Unsur-unsur tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan adisimba. Apa penjelasannya? Simak slide berikut ini. A adalah apa? Berarti berita berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian, atau peristiwa apa yang diberitakan. Kemudian, di adalah di mana, berarti berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. K adalah kapan. Kapan berarti berita berisi deskripsi lengkap waktu kejadian. Kemudian C adalah siapa. Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang-orang tersebut diberitakan oleh pembuat berita. Kemudian M, mengapa? Berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kemudian ba merupakan bagaimana, berarti berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Bagaimana? Mudah kan tentang teks berita? Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kalian juga mempunyai kritik dan saran, juga tulis di kolom komentar. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!